teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Zina Lestari. Nah, pada video sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai unsur intrinsik puisi yang di dalamnya terdapat diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, tema, tipografi, rima, nada, dan masih banyak lainnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai diksi, imaji, dan kata konkret. Dan nantinya kita akan membedah sebuah karya sastra, sebuah puisi. Untuk itu tonton video ini sampai habis ya. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa itu unsur fisik puisi? Unsur fisik puisi adalah unsur yang bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya atau struktur pembangunan dari luar yang bisa diketahui langsung melalui penulisan kalimatnya. Nah, unsur fisik kali ini kita hanya memfokuskan kepada 3 unsur saja, yaitu diksi, imaji, dan kata konkret. Yang pertama ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam pembuatan puisinya. Maka dari itu, kata-kata harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Dalam puisi, diksi digunakan oleh penyair untuk memperoleh makna tertentu, sehingga diksi tidak hanya pilihan kata saja, akan tetapi juga digunakan untuk menggambarkan suatu cerita dan bahkan memberi makna. Diksi juga meliputi ungkapan dan gaya bahasa. Selanjutnya ada imaji. Imaji adalah susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji itu terbagi 3, yaitu imaji suara atau auditif, yang kedua imaji penglihatan atau visual, yang ketiga imaji sentuh atau taktil. Dengan demikian, imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami oleh penyair. Lalu ada kata konkret. Konkret yaitu nyata, benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Kata konkret adalah kata yang ditangkap oleh indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini dapat berhubungan dengan kiasan ataupun lambang. Nah, selanjutnya kita akan membedah sebuah puisi. Nah, puisi yang saya ambil kali ini yaitu puisi dengan judul Kekasihku karya Djoko Pinurbo. Baiklah, unsur fisik yang pertama yang akan kita bahas yaitu diksi. Diksi yang digunakan pada puisi Kekasihku karya Djoko Pinurbo merupakan sebuah diksi yang sederhana serta menjadi lambang ekspresi yang mengandung makna mendalam dan tidak menghilangkan nilai keindahan pada puisi. Nah, diksi pada puisi Kekasihku karya Djoko Pinurbo ini terdapat pada bait senja katanya seperti ibu yang cantik dan capek setelah seharian dikerjain kerja. Dari kutipan bait puisi tersebut terdapat diksi yang bermakna mendalam. Jika ditafsirkan, senja adalah kilauan cahaya matahari yang indah seharian dan ditutup oleh cahaya matahari yang mulai redup. Senja bagaikan seperti ibu dapat mengisyaratkan tentang kepedulian terhadap sendirinya dan mempunyai makna keindahan yang berarti kebahagiaan yang banyak disukai setiap orang. Diksi pada bait ini memiliki nilai estetika yang dapat menambah fungsi keindahan dalam isi puisi. Lalu diksi yang kedua yaitu pada larik ia bersiul ke senja seksi yang tinggal. Nah, bersiul di sini memiliki makna mengeluarkan tiruan bunyi suling dengan mulut. Kata seksi memiliki makna memikat. Penggalan larik tersebut memiliki makna ia mengeluarkan tiruan bunyi pada senja memikat yang diam. Lalu diksi yang terakhir terdapat pada bait ku petik pipinya yang ranum, ku minum dukanya yang belum kekasihku. Senja dan sendu telah diawetkan dalam kristal matamu. Nah, kata ranum di sini memiliki makna matang. Kristal bermakna bening, jernih, dan indah. Senja dan selalu telah diawetkan dalam kristal matamu memiliki makna kebahagiaan dan kesedihan telah bertahan lama dalam beningnya matamu. Nah, diksi pada bait ini memiliki nilai estetika yang dapat menambah fungsi keindahan dalam isi puisi tersebut. Lalu ada imaji. Yang pertama, imaji penglihatan. Imaji penglihatan pada puisi Kekasihku yaitu terdapat pada larik senja dan sendu telah diawetkan dalam kristal matamu. Dari kutipan larik tersebut terdapat imaji penglihatan.
Melalui pilihan kata yang digunakan penyair, mengajak pembaca untuk dapat melihat apa yang telah direpresentasikan pengarang. Dari kutipan kristal matamu, pembaca turut ikut melihat mata yang indah saat dipandang. Yang kedua, imaji pendengaran. Imaji pendengaran ini terdapat pada lirik "Ia bersiul ke senja seksi yang tinggal". Dari kutipan lirik tersebut, penyair menggunakan indera pendengaran yang mana pembaca dapat mendengarkan ilustrasi penyair. Lalu yang ketiga yaitu imaji peraba. Imaji peraba ini terdapat pada lirik "Tik pipinya yang ranum". Dari kutipan lirik tersebut, melalui pemilihan kata, penyair mengajak pembaca untuk dapat merasakan sentuhan kulit dari ilustrasi penyair. Selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret pada puisi Kekasihku yaitu kata senja. Dalam puisi ini, senja mewakili kata konkret pertama yang bermakna keadaan atau suasana tentang keindahan yang berarti kebahagiaan. Senja merupakan diksi yang dituliskan secara berulang-ulang pada setiap baitnya. Kata kristal matamu bermakna beningnya mata yang indah saat dipandang. Diksi kristal matamu dan ibu menghidupkan pengalaman batin penyair.